wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Nah, kita masih menghadapi pandemi virus COVID-19. Maka dari itu, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa 3M-nya ya. Yang pertama pakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Seperti yang kita tahu, perkembangbiakan pada makhluk hidup dibagi menjadi dua macam. Yang pertama secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Yang kita bahas adalah perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Adapun tahap perkembangbiakan generatif pada tumbuhan meliputi 1. Perkembangbiakan diawali dengan peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik atau yang biasa disebut dengan penyerbukan. Nah, berarti ada alat atau media untuk penyerbukan tersebut. Apa medianya? Yap, tiada lain diantara bukan adalah bunga. Nah, di dalam bunga terdapat serbuk sari dan kepala putik untuk terjadinya penyerbukan. Tahukah kamu gambar struktur bunga? Ya, di dalam bunga itu terdapat berbagai macam strukturnya, dimulai dari tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan serbuk sari. Jika struktur bunga itu lengkap, maka disebut dengan bunga sempurna. Artinya bunga tersebut memiliki kelima bagian bunga tersebut. Nah, penyerbukan tersebut terjadi di kepala putik. Apabila serbuk sari bertemu dengan kepala putik, maka akan terjadi penyerbukan. Hasil penyerbukan tersebut akan menjadi bakal biji. Bakal biji tersebut akan menghasilkan individu baru. Berdasarkan asal serbuk sarinya, terdapat 4 cara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan, tetapi masih satu jenis tumbuhan. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis, namun varietesnya berbeda. Adapun perantara penyerbukan adalah hewan, angin, air, dan manusia. Hewan biasanya oleh serangga seperti lebah, lalat, dan yang lainnya. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya melalui perantara biasanya bermahkota yang besar, warnanya mencolok, mengeluarkan bau yang khas, dan menghasilkan nektar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya melalui perantara angin biasanya serbuk sarinya banyak, kecil dan ringan, bentuk kepala sari yang besar, bentuk tangkai sari yang panjang, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga, dan bentuk mahkota kecil atau tidak mempunyai mahkota. Itulah tadi materi singkat tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu penyerbukan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Ngambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.